Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiana selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang konsep teori dan praktik psikologi pendidikan. Saya Alia Adelia Absari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Alia Adelia Absari, lalu ada Adinda Faiza Ansari, dan yang terakhir ada Irda Saniati Munawaroh. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada Irda Saniati Munawaroh untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum saya jelaskan mengenai apa itu konsep psikologi pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikologi. Jadi, psikologi ini merupakan ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Menurut Ernest Silger dalam bukunya yang berjudul Introduction to Psychology, bahwasannya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau hewan lainnya. Kemudian, menurut Robert dalam bukunya yang berjudul Psikologi, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitar. Jadi pada dasarnya, psikologi itu menyentuh banyak bidang kehidupan dan organisme, baik manusia maupun hewan. Namun meskipun demikian, secara lebih spesifik, psikologi sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia, misalnya psikologi dengan pendidikan yang menyebabkan lahirnya psikologi pendidikan. Pendidikan ini merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Artinya, pendidikan ini ditujukan untuk membentuk peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia, seperti memberi pemahaman tentang peserta didik sebagai pelajar, bagaimana peserta didik belajar, kemudian bagaimana guru mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya. Serta pada umumnya, konsep psikologi pendidikan ini merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Jadi, segala gejala-gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam pada psikologi pendidikan. Mungkin hanya itu saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Baik, terima kasih. Saya Adinda Faiza Ansari. Di sini saya akan membahas materi tentang teori psikologi pendidikan. Teori-teori dasar dari psikologi pendidikan ini menjadi bagian dari konsep dasar dalam pelaksanaan psikologi di dunia pendidikan, baik di Indonesia ataupun di dunia. Adapun beberapa teori diantaranya yaitu yang pertama, ada teori behavioristik. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan juga materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang itu dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori behavioristik ini merupakan sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang itu seharusnya dilakukan melalui pengujian dan juga pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan bagian dalam tubuh. Poin utama dari teori ini itu merupakan pengamatan, sebab pengamatan itu merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Dalam perkembangannya, ada pun beberapa ahli yang mendukung teori ini, seperti Thorndike, Skinner, Clark Hull, dan juga Edwin Guthrie.
Teori ini juga awalnya adalah salah satu aliran ilmu psikologi yang berkembang dan juga berpengaruh dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Yang kedua yaitu teori kognitif. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar itu menjadi efektif dan juga maksimal. Fungsi kognitif ini merupakan satu hal yang penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga sebagai tolak ukur dalam mensukseskan proses pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar, di mana kognisi itu merupakan kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan juga menilai. Dengan kata lain, kognisi ini merujuk pada konsep tentang pengenalan. Bagi penganut aliran ini, belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan juga respon, namun belajar juga melibatkan proses yang berpikir kompleks yang melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan juga lewat pengalaman sendiri. Yang ketiga yaitu ada teori humanisme. Teori ini berfokus pada keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab belajar itu tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional dari si peserta didik tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan, dan juga menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga perlu adanya motivasi dari dalam peserta didik. Teori ini juga lebih berfokus pada perkembangan positif, pendekatan yang menekankan pada potensi manusia untuk mencari dan juga menemukan kemampuan yang mereka punya, lalu mengembangkan kemampuan tersebut. Yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini dijelaskan mengenai filsafat belajar pertama kali itu sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat yaitu Giambattista Visco yang berpendapat bahwa orang itu hanya dapat memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Namun, para ahli psikologi yang pertama mengembangkan dan mempopulerkan filsafat ini dalam pembelajaran itu adalah Jean Piaget. Secara umum, menurut teori behaviorisme, orang yang belajar adalah orang yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Oleh karena itu, para pengajar harus dapat mengembangkan atau memberikan pengetahuan kepada orang yang belajar. Namun, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan hasil penelitiannya pada tahun-tahun terakhir yang mengungkapkan bahwa pengetahuan itu sebenarnya dibangun dari dalam pikiran seseorang. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme ini adalah manusia merupakan siswa aktif atau peserta didik aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana peserta didik itu diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, eksperimen, ataupun berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Dengan hal tersebut, maka ilmu-ilmu itu akan berkembang dan juga bertambah. Dan selanjutnya, seorang pengajar diharapkan bisa mengembangkan dan juga membangun situasi yang mendukung pembelajaran tersebut, sehingga siswa itu dapat secara aktif dengan materi pembelajaran melalui pengolahan materi dan juga interaksi sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Baik, terima kasih Adinda. Materi selanjutnya adalah mengenai praktek pendidikan psikologi. Next slide. Nah, di sini saya membagi praktik psikologi pendidikan di tiga, yaitu interaksi edukatif, pengolahan kelas, dan juga pengukuran dan penilaian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih praktik psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu merupakan cabang dari psikologi yang menerapkan berbagai pandangan dalam psikologi, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik psikologi dalam melakukan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan menekankan penelitian itu pada aspek-aspek peserta didik sebagai manusia yang belajar, orang tua, dan ibu sebagai pihak-pihak yang membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Fokus psikologi pendidikan mencakup pencapaian hasil belajar, kesehatan mental peserta didik, dan penyesuaian sosial peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka secara khusus psikologi
pendidikan merupakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang dikembangkan dalam psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kognitif, dan lain-lain. Oke, kita ke poin yang pertama yaitu interaksi edukatif. Jadi judulnya saja edukatif ya, berarti ada interaksi di dalamnya. Jadi dalam pengertiannya menurut Suryo Broto, interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru dan murid dalam suatu sistem ajaran. Jadi interaksi yang dimaksud adalah komunikasi, dan komunikasi merupakan kata yang berarti berpartisipasi, memberitahu atau menjadi milik bersama. Seperti contoh yang saya berikan dalam slide ini, sini ada interaksi dalam kelas, yaitu di situ ada guru dan itu ada murid. Nah, dalam interaksi edukatif ini terdapat interaksi timbal balik dari keduanya. Di sini murid berperan aktif dan juga guru pun harus berperan aktif dalam mendidik muridnya. Dan di sini pun murid tidak boleh pasif ya, karena zaman sekarang anak-anak diminta untuk lebih kritis, lebih interaktif dalam pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua ada pengelolaan kelas. Next slide. Pengelolaan kelas ini bisa dibilang atau disebut sebagai classroom management. Ya. Pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Karena apa? Pengelolaan kelas ini sangat penting agar terciptanya kelas itu tidak membosankan dan bisa menciptakan kondisi kelas yang kondusif untuk murid-muridnya. Dengan kita ini memiliki keterampilan mengelola kelas dengan baik, sehingga pembelajaran yang berlangsung pun tidak terasa membosankan. Di sana seperti yang sebelumnya terdapat interaksi edukatif. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan kelas. Seorang guru harus bisa mengatur kelasnya agar pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa membuat murid lebih aktif dalam belajar. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran dan penilaian. Next slide. Nah, pengukuran dan penilaian ini termasuk dalam kategori mengevaluasi nilai ya, nilai para murid di kelas. Seorang guru itu melakukan pengukuran dan penilaian menggunakan proses seperti menilai hasil pembelajaran murid, seperti tes, nilai ulangan, skor kuis, seperti itu. Mungkin ya yang dipikirkan anak-anak ketika guru melakukan pengukuran dan penilaian itu rasanya sangat menakutkan ya, karena di situ kita akan melihat hasil dari proses pembelajaran kita selama di kelas. Juga penilaian dalam kegiatan evaluasi hasil belajar dari pengukuran dan penilaian merupakan tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran yang telah dilakukan dengan norma yang tujuan untuk mengetahui tinggi rendah baik buruk tentang aspek-aspek tertentu yang perlu dievaluasi dari setiap murid. Baiklah, sudah di akhir penghujung diskusi ya. Oke, saya akan menyebutkan kesimpulan dari presentasi kali ini ya. Sesuai dari judulnya ini mengenai psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang berisi pemaparan tentang pemahaman gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia untuk kepentingan pendidikan yang membina perkembangan kepribadian manusia. Semua gejala yang berhubungan proses pendidikan dipelajari secara mendalam pada psikologi pendidikan. Belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh pengalaman seluruh melalui praktik atau latihan. Setiap murid nih ya dalam psikologi pendidikan ini dibimbing atau dituntun dalam belajarnya tak hanya fokus dalam bidang akademik, tapi juga kita difokuskan dalam psikologi. Jadi tidak hanya mempelajari bagaimana anak ini bisa belajar dengan baik, tapi juga memperhatikan psikologi yang ada, seperti bagaimana tingkah laku anak dan juga bagaimana mengidentifikasi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam belajarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.